Bentar lagi Juventus akan bertemu dengan Atalanta. Ini ibaratnya LBK ya, lawan lama bertemu kembali. Dan kalau kita lihat historisnya ya, Juventus ini selalu menang. 5 kali menang ya adalah serinya, tapi kan nggak pernah kalah gitu ya. Yes. Gimana nanti hasil pertandingannya? Ayo kita bahas di sini di Vincere News. Kembali lagi dengan Sonya sebagai host di Vincere News dan tidak sendiri pastinya sudah ada 3 narasumber kita. Dan kali ini kita ngobrolnya langsung ya, nggak cuma lewat layar ya. Iya, nggak online. Nggak online, kita langsung nih ngebahas ini. Langsung aja ya. Oh, belum kenalan? Belum kenalan? Boleh, silakan Boleh diperkenalkan. Boleh kenalan dulu dong. Boleh dari sebelah kanan kita deh. Silakan Mas. Halo Sapa dulu semua, dong. saya Bustan Juventini dari Jakarta Timur. Oke, halo Mas Bustan, silakan Mas. Halo semuanya, teman-teman Juventini, Juvedona. Ketemu lagi dengan gue Bio Juventini dari Malaysia. Asik, suaranya kayak orang Malaysia. radio deh. Dari Malaysia. Suaranya kayak orang radio sih, Bio. Dari Malaysia. Oke. Oke, gua langsung aja lah menawarkan diri untuk perkenalan. Iya, ya siapa sih yang pasti udah kenal gak sih teman-teman Oke, gue Juventini? Jeki, terima kasih masih menonton. Lo kalau jadi Juventini nggak nonton Suara Juventini nggak lengkap deh Iya, hari-hari lo deh. betul. Thank you. Karena kita yang paling update gak sih? Paling update, update parah. Update parah ya. Jadi langsung aja ya Mas ya, tanpa rubah basa-basi. Sebentar lagi kita akan melihat Juventus kembali bertemu dengan Atalanta. Tadi yang seperti udah dibilang soalnya di awal ya, kalau dari historisnya kita tuh selalu menang sebenarnya kalau ketemu Atalanta. Bahkan saat Coppa Italia, ya final Coppa Italia musim lalu ya, Ya. kita menang. Nah, gimana nih untuk nanti pertandingan? Langsung ketawa ya di awal ya, karena Juventus kan ya akhir-akhir ini agak-agak sesuatu ya. Ya emang dia, tapi kalau dari historisnya nih ya teman-teman Juventus ini menang ya nggak sih? Dan kalau misalnya lagi kita lihat ya, Juventus ini akan bertemu lagi dengan lawannya ini Atalanta, tapi dengan squad yang berbeda dong. Yes. Ya kan, dengan pertandingan yang kemarin. Dan seperti apa nantinya update-update-nya, dan kalau lihat dari pemainnya juga nih, catatan juga nih dari pemainnya. Ada yang pernah jadi pemainnya Atalanta. Ya. Ya, seperti siapa? Ya, Koop Mainers. Robocop. benar. Cen. Koop Mainers. Dia pernah ngebela Atalanta itu di musim berapa nih Mas? Ya musim 2023 4 musim 2024. kali 5 musim kayaknya. Maksimalnya Ya. peaknya di situ. Sampai menangin trofi loh. Dan gimana sih untuk kita lihat lagi performanya dari Atalanta dan juga Juventus, kita bahas di sini langsung ya. Kalau kita lihat dari Atalanta sejauh ini ya, seperti apa sih Mas performanya? Kan dengan squad yang udah berubah juga ya dengan Juventus. Kita langsung bahas dua-duanya deh, kalau dari Juventus seperti apa, dari Atalanta seperti apa. Silakan dari Mas Bio yang dari Yes. Malaysia. Nah, pertandingan yang mungkin nanti akan jadi suatu bahan apa ya? Karena di 2025 ini Juventus baru ketemu lawan yang oke lah. Karena di atas Juventus juga di klasifika. Dan dia posisi 2 kalau nggak salah kali ini ya. Di bawah Napoli. Nah ini mainnya juga kalau Atalanta kan sudah matang ya sama Gianpiero Gasperini udah beberapa musim. Pemainnya juga nggak terlalu banyak berganti. Mungkin ada beberapa pemain yang keluar, tapi diganti langsung dengan posisi yang sama dan juga kualitas yang sama juga. Dan terbukti di Serie A dan juga di UCL juga mainnya juga konsisten dan juga banyak mencetak gol juga. Dari lihat statistik juga, bolanya juga sama golnya juga masih enak dilihatnya, dan juga secara permainan juga masih sama, menyerang terus ya, menyerang dan juga terutama nanti strikernya ada Mula Lukman, Katalir sama Retegui ini triskulanya memang lagi oke banget di musim ini. Terbukti juga di UCL dia bisa membantai-bantai tim-tim Eropa yang sebenarnya langganan UCL gitu. Ini besok lawan Juventusnya mungkin harus berhati-hati karena besok bermain tandang di GW Stadium. Tapi berkaca sama final Coppa Italia kemarin, kayaknya sih ada beberapa yang akan berubah sih. Gue sih berharap nggak kalah ya, tapi bisa juga menang, jangan seri lagi gitu loh. Capek ngeliat Juventus seri mulu. Kill the game sih sama kuncinya. Kalau udah golin pertama, kita udah bisa golin pertama dari beberapa match kemarin. Cuma pertahanan kemenangan ini yang sulit banget. Mungkin ada momen yang kita harus kill the game. Besok kita harus tunjukkan di GW Stadium. Ada kemungkinan menang karena memang Juventus sejarahnya tidak pernah kalah sama Atalanta gitu Son. Ada kemungkinan menang ya kalau dari performanya itu. Ya. Nah kalau dari tanggapannya nih dari Mas Bustan ya,
Gimana dari performanya Atalanta sekarang itu ada ngalamin peningkatan gak sih? Dan kalau dibandingin sama Juventus seperti apa? Silakan Mas. Kalau beberapa pertandingan terakhir ini Atalanta malah agak menurun ya. Lawan Inter kalah. Terus kemarin juga seri lawan lawan Udinese kalau nggak salah. Indonesia baru kemarin. Seri lawan Udinese, jadi sebetulnya ada penurunan performa juga gitu. Mereka bahkan nggak mencetak gol di 2 pertandingan itu. Nah, sedangkan Juve sendiri nggak bisa dibilang lebih baik juga karena beberapa pertandingan terakhir kan draw, bahkan di semifinal Supercoppa juga sempat kalah ya. Jadi ini akan jadi pertandingan yang akan menarik ya. Dan mungkin lumayan sulit juga untuk Juve karena Atalanta ini kan salah satu klub besar juga gitu yang penampilannya musim ini sebetulnya di luar 2 pertandingan terakhir itu lumayan bagus sebenarnya. Nah, ini akan jadi pertandingan yang tricky sih, yang menarik buat Juve. Oke, itu dari performanya dari Mas Bustan ya? Ya. Kalau dari Juventusnya? Kalau dari Juve-nya sendiri, aduh ini gimana ya bilang. Langsung Jadi Ya, pada pesimis aja semua Kita kayaknya. ngomongin Atlanta aja lah udah. Pesimis semua ini di sini. feelingnya itu kayak mengheningkan cipta ya, langsung ke bawah semua. Cuman sebetulnya kalau dari formasi pendekatan udah lumayan ada peningkatan ya sebetulnya. Kemarin itu lawan apa namanya? Lawan apa terakhir kemarin? Siapa? Juve. Lawan Torino. Iya, lawan Torino itu. Yang Sampai lupa itu. tidak Saking ingin- malesnya. Saking gak mau ingetnya ya. Saking gemesnya ya. Saking tidak ingin diingat ya. Iya, sebetulnya kalau dari segi formasi lumayan ada peningkatan ya. Karena kemarin juga kan Vlahovic nggak bisa main. Jadi penggantinya Nico Gonzalez itu lumayan sih. Cuman mungkin dari segi mentalitas setelah unggul ya ini yang masih sama Ya. sebetulnya. Dan kemarin baru bangkit lagi insting untuk mengejar gol lagi itu baru menit ke 60-an kalau nggak salah itu. Baru bangkit lagi instingnya. Jadi ya mudah-mudahan ada solusi lah untuk Juve ini gimana melawan Atalanta yang lumayan berat ini. Lumayan berat ya untuk Atalanta ya. Untuk Juve ya. Untuk Juventus, Atalanta. Untuk Juventus. Padahal Sekarang historisnya- Juve yang berat lawan Atlanta Tan. Bukan Atlanta yang berat lawan Juve ya. Bukan kayak Waduh, gimana? Waduh. Downgrade dong. Downgrade dong. Waduh, padahal tadi udah dibilang ya historisnya kita menang ya Iya. final Coppa Italia. Gimana Mas Jeki ngeliatnya nih Atalanta? Apa pertanyaan peningkatan ya? Lihat pertandingan mereka kemarin ada berapa gol ya dicetak tuh? Oke, pertanyaannya adalah performa Juventus saat ini dan performa jadi Atlanta. Gua ngomongin Atlanta tidak dibangun dalam satu malam ya. Yes. Mereka percaya betul yang namanya sebuah proses dan membangun klub mediocre bisa sampai bersaing di kompetitif di 4 besar itu nggak bisa dalam 1 musim 2 musim. Itu hal yang sangat wajar yang harus dilalui sama klub mediocre. Apakah Juventus harus seperti Atlanta bermusim-musim baru bisa kembali lagi berkompetitif nggak perlu karena Juventus punya sumber daya yang cukup untuk bisa cepat bersaing di 4 besar. Jadi Atlanta itu memang tim yang bisa gue bilang kalau mau contoh tim yang sedang berproses itu Atlanta. Cuman Atlanta kan startnya bukan sebagai klub besar, itu doang perbedaannya gitu loh. Jadi wajar mereka bermusim-musim di titik ini dia sudah sangat mapan ya. Mapan dalam arti kata untuk Atlanta segitu udah mapan menurut gue. Juara UEFA, Yes. lo bersaing di 4 besar. Coba kita saksikan Atlanta 10 tahun yang lalu. Siapa ya kan? Mediocre gitu. Jadi dia sudah cukup mapan gitu loh. Sebagai tim yang udah established bersama Gasperini, kayaknya Gasperini mau jadi Sir Alex Ferguson-nya Atlanta kayaknya. Nggak bosen-bosen kayaknya ngelatih Atlanta terus gitu loh. Nah, kalau Juventus apakah ada peningkatan performa? Tidak ada. Ya, kenapa? Ya karena ya nggak kemana-mana. Right to the point, Tidak ada ada. peningkatan, tapi ada perbedaan. Yes. Oke, tidak ada peningkatan tapi ada perbedaan. Yes, perbedaan dengan Allegri. Permainan Allegri kan terkesan menunggu, pasif ya, reaktif menunggu nanti kalau udah diserang baru gue serangan balik. Gak masalah Juventus 30% penguasaan bola. Tiba-tiba datang nih Mota yang kita yakinin kayaknya bisa membawa Juventus lebih baik, saat ini belum kelihatan. Tapi membawa perbedaan permainan dalam arti kata satu variabel penguasaan bola. Penguasaan bola Juventus ranking 1 loh di Serie A.
Jadi kalau main sama Juventus pasti rebut bola duluan, tapi tenang aja, nggak mungkin menang juga. Muter-muter dulu. Iya, penguasaan bola nomor 1, tapi kan nggak menang. Nah jadi masalahnya itu yang gue bilang. Juventus sekarang performanya tidak ada peningkatan, tapi ada perbedaan. Perbedaan itu bukan berarti peningkatan, ya berbeda aja dengan Allegri. Udah, sekedar beda aja. Sekedar beda aja ya. Iya, sekedar beda doang. Bedanya gitu. entah positif atau negatif ini Mas? Ya masih negatif lah. Masih negatif ya. Karena kalau misalkan dibilang perbedaannya ke arah positif, harusnya kita rank 2 di Serie A. Bahkan kalau perlu rank 1. Bahkan kalau perlu UCL, tapi kan itu muluk lah ya. Kenyataannya. Belum meningkat ya seperti di sesi pertama gue bilang stuck, macet. Udah gitu aja gitu. Jelek banget enggak, bagus banget enggak. Oke. Kalau kita lihat dari key player yang mesti diawasi ini, dari Atalanta siapa sih? Kalau dari Mas Bustan, lihatnya siapa nih Mas? Lukman mungkin ya, Ademola Lukman itu yang menjadi pemain yang dia key player juga yang bisa perform di pertandingan-pertandingan besar. Salah satunya kan yang kemarin itu lawan siapa yang di final UEFA. Leverkusen. Iya, yang lawan Leverkusen dia juga kalau nggak salah hat-trick ya. Hat-trick dia. Hat-trick. Itu Hat-trick. membuktikan bahwa dia juga pemain yang bisa perform di pertandingan-pertandingan penting gitu. Dan itu sih salah satu pemain yang mesti diwaspadai di Atalanta. Kalau dari Mas Bio, siapa nih Mas pemain yang mesti dilihat nih dari Atalanta untuk kita awasi? Kalau diawasin ya semuanya harus diawasin ya. Karena semua jago ya. Karena semuanya bisa mencetak gol. Kalau Atalanta ini semua sektornya bisa mencetak gol. Tapi memang momennya, targetnya biasanya nanti dia kan memain sesuatu target man. Nanti Retegui biasanya mencetak gol. Retegui ini top skornya Atalanta saat ini. Jadi mungkin itu yang akan diawasi langsung secara ketat ya. Tight marking biasanya nanti sama Gatti atau Kalulu. Retegui ini top skor Serie A dan juga mungkin jadi daya gendor paling ujungnya dari Atalanta. Dua di belakang biasanya nanti Lukman sama Decatelere ya. Nah itu dua itu biasanya menjadi kombinasinya si Atalanta. Tapi ujung-ujungnya pasti ke Retegui yang akan mencetak gol. Oh itu ya. Ujung tombaknya ke situ. Oke, itu pemain yang mesti diawasi Yes. ya. Nah itu kan dari Atalanta. Kalau dari Mas Ceki, kita ada senjata nggak nih di Juventus yang jadi top scorer atau yang bisa jadi senjata andalan kita nanti? Jadi key player Atalanta apa Juventus nih pertanyaannya? Juventus, karena udah nih Atalanta nih. Oke. Key player dari Juventus tetap Yildiz ya. Yildiz tetap Yildiz. menjadi key players karena gue berharap dia bisa dalam satu pertandingan tuh bisa sering golin gitu loh. Dicoba jangan sampai putus golnya. Jadi menurut gue Yildiz masih menjadi berharap menjadi pembeda. Karena gini, kalau misalkan golnya tadi malam itu tidak ada golnya waktu Torino, Yildiz tidak melakukan akselerasi, sebenarnya nggak gol juga kan. Itu kan bukan hasil gol yang diciptakan dari sebuah skema gitu loh. Ya hasil Yildiz memang membuat sesuatu gebrakan, dalam arti kata melewati 1-2 orang baru dia golin. Jadi key players gue sih Yildiz ya. Key players gue Yildiz. Selanjutnya mungkin adalah back, karena di sini kan sangat strong sekali serangan dari Atalanta. Nah ini harus hati-hati gitu loh. Jadi gue berharap betul kalau Gatti walaupun belum ada gantinya, ya udah jangan sampai kebobolan dulu. Jangan sampai kebobolan lagi. Gitu loh, karena kita rentan kebobolan nih gitu. Emang sih unbeaten, tapi kita unbeaten cuma draw doang kan. Yeah. Gitu. Jadi gue berharap key players kita adalah Yildiz sama Katiga Lulu. Please lah gitu. Walaupun lu belum ada gantinya, ya kuat-kuatin deh. Kuat-kuatin deh lu. Ya supaya kita bisa menang. Karena menurut gue kalau Katiga Lulu fokus terus 90 menit, ya harusnya kita bisa menang sih. Itu kan kekuatannya dari Mas Jeki bilangnya ya. Kalau dari Mas Bustan ada lagi nggak sih yang jadi kekuatan di Juventus? Apa ya? Kalau kekuatan Juve sendiri kan selain Yildiz mungkin harusnya dari ini ya. Sebenarnya dari Chico Conceição sih, tapi Chico ini agak Francisco Conceição. Cuman dia kayaknya masih belum bisa main ya di pertandingan besok. Jadi Locatelli harusnya jadi jadi pembeda juga gitu, karena Locatelli besok kan udah bisa main. Sudah bisa main. Dan mungkin Cambiaso juga. Cambiaso udah harusnya sih, karena ini kan dia gak bisa main karena dia flu kemarin lawan Torino, jadi dia masuk di babak kedua. Harusnya udah fit 100% lawan Atalanta dan dia
bisa diharapkan bisa jadi pemain kunci yang bisa jadi pembeda gitu. Nah itu sih Cambiaso, Locatelli, Yildiz ya. harusnya, ya. Yildiz ya, oke. Dan kita tadi kan udah ngomongin ya kalau Atalanta ini performanya jadi makin bagus, dia punya kekuatan pemain-pemain dan kita juga sebenarnya punya senjata itu. Nah untuk bisa menangin ini, apa nih formasinya nih untuk Juventus? Strategi apa sih yang harus diterapin Mas Bio? Strateginya ya mungkin strategi Mota dari awal sampai sekarang ya nggak jauh beda ya. Mungkin sama formasinya 4-2-3-1 itu pakeman dari zaman di Bolonya juga seperti itu. Kayaknya nanti mungkin nggak terlalu jauh beda karena kita kondisi pemainnya juga nggak banyak yang bisa available nanti lawan Atalanta. Mungkin yang akan kembali kemungkinan besar ya memang hanya Locatelli, tapi kemungkinan besar berharap juga si Dusan sama Koseso juga bisa balik. Juga kita bisa memainkan beberapa formasi mungkin ya, formasi beda yang diterapkan di lapangan ya, bukan formasi di template. Formasi di lapangan mungkin bisa berubah. Kalau misalkan nanti Dusan main ataupun mungkin Nico nanti masih main jadi pertama ya Bang ya. Tapi mungkin karena kondisinya si Dusan baru selesai dari cedera, kemungkinan Nico lagi akan menjadi false nine-nya di Juventus. Yildiz mungkin akan pemain di kanan lagi, di kirinya Bang Gula lagi, di dua midfieldnya nanti akan memainkan Locatelli sama Kevin Thuram. Di sebelah belakang mungkin sama. Itu dari Mas Bio ya, gimana formasi dan strategi nih menurut Mas Ceki untuk Juventus nih? Oke, kalau untuk strategi sih maksud gua sekarang bagaimana cara Juventus menghindari dari pressing ketatnya Atalanta. Atalanta itu banyak yang mereview bahwa salah satu tim yang punya pressing bagus. Bahkan mereka bisa mempressing sampai sifatnya itu man to man marking. Yes. Jadi setiap orang bisa dibayangin, bisa dijaga ketat dan mereka biasa bermain untuk press sampai kita tuh susah untuk membangun serangan. Sebenarnya Allegri juga cukup pintar di final itu karena kita punya cukup serangan balik yang bagus dan disitulah kita bisa menang. Maksud gua, apakah Mota melihat itu sebagai peluang atau tidak ya gua nggak tahu. Apakah tetap dengan idealisme Mota yang ya udah kita tetap kuasain bola terus. Nah jadi di sini perannya adalah bagaimana balik lagi gua taktiknya adalah fokusnya adalah bagaimana kita bisa transisi secara cepat karena si Atalanta itu mau pressing kita sampai area kotak penalti nanti kayak deket Lere, Lokman, Retegui, mereka punya kemampuan untuk itu. Ederson bahkan mereka bisa Ederson. kemampuan ngerebut bola. Jadi gue pikir strateginya adalah transisi cepat. Gimana bola dari belakang ke tengah ke depan itu jangan delay terlalu lama. Ya gue nggak tahu nih Locatelli apakah mau delay lagi. Nah ini gimana nih kalau kita mau main transisi lebih cepat? Gue pikir kita bisa menang lawan Atalanta. Tapi kalau kita doyannya delay kuasain bola, ya nggak tahu lah ya. Apakah kuasain bola itu bisa menjadi juara? Ya kan enggak. Yang bikin juara kan gol. Ya. Gitu loh. Ya menurut gue itu sih. Kalau formasi selama belum ada pertandingan yang Mota mau merubah formasinya, gue juga nggak yakin. Cuman kalau keinginan ya pengennya dia rubah aja formasinya 4-1-4-1 menurut gue sih. Oke, itu 4-1-4-1 kalau dari kata Mas Jeki ya. Kalau dari Mas Bustan gimana? Ya kalau kita lihat seperti yang dibilang Mas Jeki tadi ya, bahwa Atalanta itu kalau sistem permainnya dia banyak man to man marking ya, dan ini sebetulnya bisa jadi dan ini sebetulnya bisa jadi kelemahan yang bisa dieksploitasi oleh lawan gitu. Dan itu yang benar-benar dieksploitasi sama Inter sebetulnya. Lawan Atalanta ini gimana Inter itu menerapkan third man run dari belakang gitu dengan transisi yang cepat. Jadi walaupun pemainnya itu dia man marking, tapi akan ada tiba-tiba pemain dari belakang yang bisa langsung menyerang sisi kelemahan Atalanta yang tidak dijaga gitu. Dan itu sebetulnya bisa dimanfaatkan atau ditiru oleh Juve gitu. Jadi nggak perlu terlalu idealis pegang bola lama akhirnya kerebut, dan itu akan jadi berbahaya malah buat Juve-nya. Jadi Juve mungkin bisa mencontoh seperti lawan City ya. Jadi nggak perlu banyak megang bola sebetulnya, tapi yang penting tuh transisinya bisa lebih cepat gitu. Dan karena kan di Juve sebetulnya banyak pemain cepat juga ya. Nico Gonzalez, Timothy gitu. Weah juga kenceng emang ya. Timothy Weah, ada juga Thuram, Bangula gitu. Banyak pemain cepat sebetulnya yang bisa dimanfaatkan untuk third man run gitu. Jadi ini sebetulnya yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh Juve gitu. Jadi harus bikin pendekatan yang berbeda
dari yang sebelum-sebelumnya. Iya. Oke, terima kasih tanggapannya nih dari Mas Bustan. Gimana dari Mas Bio Yes. tanggapannya untuk strategi Juve? Strategi Juventus mungkin besok akan agak sedikit berbeda karena lawannya pun Atalanta ya. Karena bukan bermain timnya ini agak mainnya bukan penguasaan bola karena memang dia counter attack, all out counter attack malah, long ball counter malah. Jadi serba counter dia permainannya. Dan juga bermain di GW Stadium yang mana stadion ini sudah baru di renov yang lebih modern, jadi tidak ada lapangan lari lagi. Jadi mungkin penonton, supporternya, tifosnya dari Atalanta bisa langsung memberikan semangat atau juga memberikan cemoohan kepada pemain Juventus yang memberikan tekanan lebih banyak ke pemain Juventus. Tapi kalau dibilang peningkatan, bukan peningkatan, soal siapa yang akan menjadi pembeda ataupun strategi apa yang dilakukan Juventus, ya mungkin Juventus akan bertumbuh pada turn of miners dari semua pemainnya, karena turn of miners ini adalah tahu luar dalamnya Atalanta, tahu Gian Gasperini seperti apa secara pendekatan taktik dan juga strategi lapangan, dan juga mungkin juga nanti Kenedis akan menjadi aktor pembeda lebih lagi setelah 2 pertandingan dia mencetak gol, lawan Milan dia mencetak gol, lawan Torino dia mencetak gol, dan juga dia di semua posisi yang dimainkan sama dia, perannya, role-nya dia sudah mencetak gol dan sudah membuktikan bahwa dia memang layak menjadi pemain nomor 10 di Juventus gitu, Son. Oke, untuk dari line up itu intinya itu yang akan jadi key Ya. player kita ya. Key playernya 2 pemain Ya. itu besok. Ya, walaupun nanti mainnya di kandang lawan ya. Gimana dari Mas Jeki tanggapannya nih? Oke, kalau dari gua 4-1-4-1 gue berharap Mota mau berubah formasi walaupun ini kemungkinannya 99% nggak bakal ganti formasi. Emang gak bakal. 99%. Opsi gue cuma 1%. Oke. Ya Oke. 4-1-4-1 namanya juga harapan ya kan. Ya. Ya. Ya kiper tetap di Gray, backnya tetap Kalulu Gatti, dia udah menjadi monumen, udah menjadi tembok, dia udah jadi tembok di Juventus, udah nggak bisa diganti karena nggak ada orang. Ya. Kanannya Savona, kirinya Cambiaso. Nah, 2 profil depan yang gue berharap bisa melakukan pressing ke Atlanta, rebut bola lebih cepat pada saat dia ngebangun bola. Cop Manners dan McKennie paling profil yang paling bisa cocok di sana. Kalau Nico udah sehat ya Nico di kanan, kirinya tetap Yildiz, depannya ya gue nggak tahu apakah Vlahovic atau Nico, tapi Nico sih udah oke menurut gue ya. Dia jam menitnya dikit tapi golnya sudah mau hampir kayak Vlahovic. Niko aja lah besok lah ya. Iya, sedangkan Vlahovic jamnya banyak sekali, golnya ya baru segitu-segitu aja gitu loh. Jadi maksud gua yang 4-1-4-1 mudah-mudahan itu bisa diterapkan sama Mota, karena Mota memang sudah melakukan itu di Bologna ya. Ada Ya. kan dia formasi 4-1-4-1 di Bologna? Ada, sering. Dan anehnya nggak dipakai di Juventus. Aneh bener, kecuali Mota nggak pernah melakukan 4-1-4-1. Oke. That's why gua nggak mungkin lah, ini kayaknya nggak mungkin. Kalau ini kan masih mungkin harusnya. Gitulah kira-kira Sonya. Iya. Yes. Itu kan dari narasumber kita ya, harus ada perubahan formasi, dan itu juga tadi dibilang ada pemain kunci juga nih, ada Cop Manners yang udah pernah sih sebenarnya main di Atalanta. Gimana tanggapannya dari teman-teman Juventini ya? Seperti apa sih kalian melihat ini pemain Atalanta ini, apa yang harus diwaspadai sama Juventus, dan seperti apa formasi atau line up menurut kalian? Boleh sambil di komentar ya, nanti kita baca. Dan ini yang paling penting ya, setelah ini kita akan bahas apa sih kalau sebelum ya, yang kalau kita bahas preview pastinya ini ditunggu-tunggu ya, prediksi skor. Ya, seperti apa sih prediksi skornya dari narasumber kita? Kita mulai dari Mas Bustan. Gimana Mas? Ya, kalau pertandingan ini sih paling 2 sama ya. 2 sama Skornya. ya. 2 sama. Oke. 2 sama. Ini coba ngejinx juga. Iya. Jadi Udah ke doktrin lo ya. Udah. Juventus seri pasti. paling nggak kalau draw kan ya seru, banyak gol gitu. Daripada 0-0 atau 1 sama. Ya paling nggak banyak gol. Tapi ini kalau misalnya ini ya Motanya nggak merubah apa-apa gitu, pendekatannya tetap sama dengan sebelumnya, ya kita paling mengharapkan draw. Tapi kalau dia mau berubah pendekatannya dengan Ya. mungkin transisinya bisa lebih cepat gitu, ya harusnya bisa menang sih. Cuman ya udahlah 2 sama aja dulu. Oke. Mudah-mudahan bisa berubah. Ya. Nggak kalah sih ya. Nggak kalah. Tapi seri ya. Gimana kalau dari Mas Bio? Ya, jangan seri lagi lah. Kalau dari gue tetap menang Juventus karena histori kita nggak pernah kalah sama Atalanta. Biarpun main di Gewis, main tandang, tetap optimis. Gue setiap ditanya skor berapa, pasti gue selalu optimis Juventus menang. Entah pun 3-0, 2-0, 3-1. Tapi
kali ini gue bilang harus 1-0 aja dulu. 1-0 itu udah oke menurut gue saat ini karena memang Juventus butuh kemenangan dan nggak usah seri-seri lagi. Ini momentum melawan Atalanta, tim yang lumayan oke, tim besar secara performa di atas kita juga, tapi besok kita harus menang minimal 1-0 buat membangkitkan kita, gairah kita sebagai tim besar Italia, tim besar Eropa. Masa main seri mulu 12 kali imbang itu sebuah kerugian untuk tim besar. Untuk Juventus apalagi. Karena memang musim ini karena harus target 4 besar ya harus menang untuk kali ini. Gak bisa seri lagi, Son. Gak bisa seri lagi. Ya, gak bisa seri lagi dari Mas Bio. Gimana dari Mas Jeki? Ya kalau gue pribadi ya tetap menang ya, walaupun gini, kalau misalkan lawan Atalanta tuh seri aja sebenarnya udah hampir downgrade. Karena even pelatihnya Allegri, bahkan Pirlo yang anak baru dalam dunia kepelatihan aja menang lawan Atalanta gitu loh. Jadi ya harusnya Mota bisa meneruskan tradisi kita tuh jangan sampai kewalahan lawan Atalanta, harusnya bisa menang. Dan kalau seri aja itu udah mau downgrade, apalagi kalah karena tuh udah downgrade banget, udah bahkan gue bisa bilang salah pelatih kayak ini. Atalanta kalah. Gitu loh. Jadi ya menurut gue kita harus menang ya idealnya sih menang 2-0 3-0. Gue minimal saya lah 1-0 lah. Minimal aja 1-0 ya. Setidaknya jangan kalah gitu ya. Tapi aku yakin juga nih 99% teman-teman Juventus ini juga maunya menang ya kan, gak mau seri lagi. Ya udah ada yang seri kayaknya. Barusan seri ya. Oh iya betul juga dia. Kalau berubah kan ada menangnya ya. Berapa Mas menangnya? 1-0. Kalau berubah ya tipis-tipis aja lah. 3-2. Iya bener sih. Iya. Dari 2-2 3-2 ya. Masuk. Beda 1 tetap aja ya. Oke, itu dari narasumber kita ya. Gimana dari teman-teman Juventus ini? Seperti apa prediksi skor dari kalian? Silakan di komen. Ya, kita akan baca komennya. Dan untuk teman-teman yang mau tahu gimana sih hasil pertandingannya dan masih mau ya bahasnya, gabung aja di membership kita. Kita punya membership loh. Setiap saat, setiap detik selalu ada ya pembahasan kita tentang Juventus. Jam berapapun, Son. Jam berapapun. 27 jam 27 bahas jam. Juventus. Anjay. Kalah pokoknya yang lain lah sama kita ya. Oke. Lawan Torino selesai jam 2. Itu pembahasan sampai jam 6 subuh, jam 5 subuh, sampai jam 7 pagi tadi masih lanjut, Son. Bayangin, Itu pokoknya lu kalau mau dunia lu Juventus, ya lu harus gabung sama saudara Juventus ini sih. Mau dapetin komunitas yang oke, ya baru sama kita di Suara Juventus ini. Pokoknya kita tungguin ya di membership kita nanti, teman-teman Juventus ini kita ngobrol lagi di sana lebih jauh lagi. Dan untuk kabar-kabar berita terbaru selanjutnya tungguin aja pastinya di Vincere News karena akan selalu ada kita di sini. Oke? Fino Anafine. Forza Juve. Mantap. Thank you.